Oke, kita lanjut teman-teman ke soal 14 dari bab 9. Dari bab 9. Oke, di sini. Nah, teman-teman, ini itu terdiri dari dua soal yang berbeda. Kita lihat deh, di sini, dari sini, bentar. Nih, dari sini, pada tanggal 1 Desember, sampai saudara diminta membuat jurnal untuk laki ini, itu soal sendiri. Terus yang pada tanggal 1 November sampai ke bawah ini juga sendiri. Kayak dua soal yang berbeda gitu. Terus ini tuh yang bawah ini itu tuh tentang lindung nilai, sedangkan di pertemuan 5 ini kita belum ngebahas sampai lindung nilai. Lindung nilai bakal dibahas di TM6 gitu. Jadi untuk soal 14 ini aku bakal ngerjain yang atas aja ya. Ini aja. Oke. Oke. Nih, aku disclaimer dulu. Mungkin kalau teman-teman lihat di kunci jawaban yang ada di link bahas soal itu akan sangat berbeda dengan jawaban yang aku kerjain ini karena aku pun masih gimana ya, kayak masih 50-50 gitu lah. Kalau yang di kunci jawaban itu dia kayak digabungin gitu dua soal ini. Nah, kalau aku nangkepnya ini tuh dua soal yang terpisah gitu loh. Jadi ya mohon maaf ya kalau ternyata apa yang aku omongin ini salah gitu. Ini sesuai keyakinan masing-masing deh gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita intinya diminta untuk membuat jurnal untuk Lucky atas transaksi di atas. Untuk Lucky atau Lucky ya. Di sini pada tanggal 1 Desember 2020, Lucky Corp ini membeli piano dari Agus Corp dengan harga 10.000 pound. Kurs spot pada hari itu $1 itu adalah 0,8 pounds. Habis itu pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Kemudian transaksi ini juga akan disesuaikan secara neto. Di sini aku mau bikin dulu nih fair value dari forward contracts-nya, terus nanti kita bisa juga bikin change in fair value-nya. Ini pengerjaanku ini aku ngelihat dari draft sama workbook juga. Ada yang membahas contoh soal kayak gini. Kita mulai ya. Dari tanggal 1 Desember 2022, di sini kontrak forward rate-nya adalah 0,82. Dari sini ya. Pada tanggal yang sama, mengikat kontrak dengan TJ Finance untuk membeli dana dengan kurs gini, 0,82. Kemudian, current forward rate-nya untuk yang 1 Desember ini 0,82 juga. Kita pakai yang 45 hari, ya kan? Karena ntar akan dilakukan pembayaran tanggal 15 Januari. Jarak dari 1 Desember sampai 15 Januari adalah 45 hari. Jadi kita pakai yang kurs forward 45 hari. Habis itu notional amount-nya adalah 10.000 pounds. Habis itu diskon faktornya ini 1 plus 12%. Oh ya, ini aku 12% aku ambil dari sini ya. Ini aku sama aja mencampur adukan, tapi it's okay, nggak apa-apa deh. 12% pakai yang di sini. 12%, habis itu dibagi 12. Karena 12% ini kan setahun ya. Aku asumsinya gitu, setahun. Jadi untuk ngitung per bulannya dibagi 12. Kemudian dipangkatin sama 3/2. Kenapa 3/2? Karena nggak bulat 2 bulan gitu dari tanggal 15 Januari ke 1 Desember tahun sebelumnya gitu kan. Kalau dihitung 1,5 bulan gitu ya, jadi 3/2. Nah, untuk fair value-nya di sini karena, oh ya BTW untuk ngitung fair value ini, rumusnya itu current forward rate dikurangi sama kontrak forward rate, habis itu dikaliin sama notional amount-nya, kemudian dibagi sama discount faktornya. Itu. Nah, di sini karena current forward rate sama kontrak forward rate-nya itu sama 0,82, jadi 0 gitu. Fair value-nya belum ada pada tanggal 1 Desember 2020.
gitu. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 1 Desember 2020 adalah no entry, karena belum muncul nih fair value of forward contract-nya. Kemudian kita beralih ke tanggal 31 Desember 2020, di mana di sini kontrak forward rate-nya 0,82 karena ini kontrak forward rate-nya tetap ya teman-teman ya, sesuai dengan di kontraknya gitu. Terus current forward rate-nya untuk 31 Desember itu 0,79. Habis itu nasional amount-nya dikaliin 10.000, ya 10.000 ya nasional amount-nya, juga akan selalu sama. Habis itu diskon faktornya ini sama ya, ininya 1 plus 12% per 12 dipangkatin, ini dipangkatin 1/2 karena dari 31 Desember ke 15 Januari itu adalah setengah bulan, nggak sampai 1 bulan, jadi dipangkatin 1/2. Nah, berdasarkan rumus yang udah aku jelasin sebelumnya, kita dapat fair value of forward contract-nya adalah segini, 299 dengan nas. Nah, di sini habis itu untuk ngitung change in fair value-nya, itu kan awalnya fair value-nya 0 nih, habis itu jadi minus 299. Berarti ada perubahan berapa di sana? Adalah ada perubahan 299 ke arah negatif. Berarti adalah minus 299. Nah, untuk jurnalnya ini loss on forward contract, pada forward contract 299. Kalau ini tandanya positif, berarti dia forward contract pada gain on forward contract kayak gitu. Yang dimasukin ke jurnal itu ini ya, yang di change in fair value. Oke. Kemudian untuk tanggal 15 Januari di sini kontrak forward rate-nya 0,82 tetap, terus current forward rate-nya 0,81. Nasional amount-nya juga 10.000 tetap, diskon faktornya ini 1. Kenapa 1? Karena pangkat 0. Karena ya gitu ya. Pokoknya kan nggak ada jarak nih dari 15 Januari ke 15 Januari. Tuh, jadi 0, jadi diskon faktornya 1. Karena apapun yang dipangkatin 0 jadinya 1. Habis itu kita bisa ngitung fair value of forward contract-nya adalah minus 100. Nah, di sini kan awalnya fair value of forward contract-nya adalah minus 299. Sekarang cuma jadi minus 100. Berarti change in fair value-nya bertambah dong ya. Bertambah kan karena minusnya jadi lebih dikit nih gitu. Jadi ada pertambahan di sana sebanyak berapa? Sebanyak 199. Untuk jurnalnya ini karena dia gain, walaupun di sininya fair value-nya masih rugi, tapi change in fair value-nya kan udah bernilai positif nih. Kita harus mengacu pada change in fair value-nya. Jadi, jurnalnya forward contract pada gain on forward contract sebanyak 199. Kemudian karena ini udah pada tanggal pembayaran gitu ya. Pada tanggal pembayaran di sini ada forward contract 100 pada cash. Tuh. Nih, itu teman-teman. Oke. Nah, untuk nomor 15 ini aku nggak bahas karena ini masih terkait kayak lindung nilai gitu. Dan kita belajar lindung nilai di TM6, jadi nggak aku bahas soal nomor 15-nya, mohon maaf banget. Karena uh, aku juga belum begitu paham gitu ya, yang lindung nilai takutnya ntar malah aku salah gitu ngomonginnya. Nggak inilah, malah menyesatkan kalian gitu. Oke, jadi gitu dulu untuk feedback bahas soal kali ini. Mohon maaf kalau apa yang aku omongin ini banyak salahnya. Mohon maaf juga kalau penjelasanku malah membuat kalian tambah bingung. Terus kecepatan juga. Kalau kecepatan bisa diulangi lagi ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Semangat terus belajarnya karena kita udah bentar lagi udah mau UTS ya. Dan jangan lupa selesaiin KTTA-nya dan jangan lupa untuk liburan teman-teman. Ini manfaatkan waktu liburannya dengan baik ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.